Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Eva Yulianti, Rizky Anita Putri Mandaya, Sartika, Layatul Rahma, Atika Febriani, dan juga Alfiani Ramadhani. dengan judul penelitian efektivitas penyaluran dana zakat, infak, sedekah di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah teman-teman, penelitian ini kami lakukan di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anita Putri Mandaya dengan NIM 20210501011019 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami, yaitu efektivitas penyaluran dana zakat, infak, sedekah pada Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak Agung Setiawan Esos selaku sekretaris di Basnas Provinsi yang telah kami rangkum. Yang pertama, bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari Basnas? Nah, menurut keterangan dari Bapak Agung Setiawan, Basnas berusaha mengumpulkan dana lebih banyak daripada yang disalurkan. Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang melapor langsung ke gubernur. Efektivitas penyaluran dinilai berdasarkan kesesuaian dengan 8 asnaf, yaitu golongan penerima zakat, dan 5 program Basnas. Yang pertama ada Sultra Peduli, Sultra Takwa, Sultra Sejahtera, Sultra Sehat, dan Sultra Cerdas. Basnas juga melakukan pendistribusian zakat dan infak secara adil dan transparan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya kewajiban zakat dan kegiatan infak. Terkait efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana pengumpulannya harus aktif dan penyalurannya harus efektif, serta sosialisasi dan koordinasi kepada pemerintah harus aktif. Menilai dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada tahun kemarin 2023 telah terbilang efektif karena telah memenuhi 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua, terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai ini, di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan yang namanya audit, yaitu audit internal dan audit eksternal.
audit internal dilakukan oleh Kemenak Republik Indonesia Kanwil Provinsi, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh auditor luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Basnas. Di sini tingkat kepercayaan masyarakat sudah sangat besar kepada Basnas karena sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan zakat di Basnas provinsi itu sendiri. Jadi masyarakat sudah mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada Basnas dan Basnas juga sudah melalui beberapa tingkat audit dari eksternal maupun internal, dan Basnas mendapatkan julukan sebagai WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian. Jadi di sini Basnas sudah cukup sangat dipercaya kepada masyarakat dalam hal yang namanya zakat, infak dan sedekah. Oke, baik. Jadi untuk yang ketiga itu, apa sih dampak yang ditimbulkan dengan adanya penyaluran dana zakat, infak dan juga sedekah yang dilakukan oleh Basnas, dalam hal ini Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap para penerima manfaat. Nah, untuk dampak yang kami maksud itu adalah dampak ekonomi dan juga dampak sosialnya. Ketika kami melakukan wawancara, mereka mengatakan bahwa alhamdulillahnya para penerima manfaat itu mereka merasakan dampak yang sangat besar terhadap adanya penyaluran ini. Nah, untuk di tahun yang lalu, di tahun 2023, mereka mengatakan bahwa mereka itu hanya menyalurkan yang namanya bahan pokok saja. Tapi di tahun 2024 dan seterusnya, mereka itu sudah berfokus lagi pada pemberdayaan umat dan juga kesejahteraan sosial. Nah, untuk pemberdayaan umat, mereka mengatakan bahwa mereka itu melakukan pembiayaan terhadap UMKM yang telah sortir sebelumnya atau di audit sebelumnya dan juga memenuhi syarat. Kemudian mereka, dalam hal ini Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan bantuan modal usaha kepada para UMKM tersebut. Nah, untuk UMKM yang didanai oleh Basnas terkait dengan modal usahanya itu, pada awalnya mereka menjadi penerima manfaat. Namun pada saat mereka sudah mendapatkan modal usaha dari Basnas, setelah itu kedepannya mereka itu wajib menyetorkan infak. Infak itu bersifat sukarela, namun mereka mewajibkan pemberian infak tersebut kepada para UMKM yang diberikan modal usaha sebelumnya, karena menurut mereka, menurut Basnas itu, kalau misalkan seseorang itu menjadi penerima manfaat di tahun-tahun atau di tahap yang selanjutnya, mereka harus memberi manfaat kepada orang lain juga dengan cara itu, dengan cara berinfak lewat Basnas itu sendiri. Nah, untuk bulan Juli yang akan datang ini, Basnas Kota Kendari, Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan bantuan modal usaha kepada 50 UMKM untuk dilakukan pemberdayaan umat tersebut. Nah, kalau untuk dampak sosialnya itu sendiri, Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa alhamdulillah juga sudah banyak dampak sosial yang dirasakan oleh para UMKM yang mereka biayai modal usahanya, termasuk juga para UMKM tersebut merasakan dampak sosial yang berupa mungkin pada saat dia belum mendapatkan modal usaha, dia itu sulit untuk memutar modalnya. Namun pada saat diberikan bantuan usaha dari Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, mereka merasa terbantu dan juga modal usahanya cepat terputar, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan juga alhamdulillah bisa mencukupi kehidupannya gitu. Terus setelah itu juga untuk keluarganya mungkin kesejahteraan ekonominya semakin meningkat dengan adanya pendanaan ini dan juga dengan adanya program ini. Intinya untuk para UMKM yang didanai oleh Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara itu, mereka mengatakan bahwa sangat banyak sekali dampak yang pastinya mereka rasakan. Dampak sosial usaha yang didukung Basnas mengalami peningkatan modal dan kesejahteraan mustahik atau penerima manfaat. Dapat berupa menjadi munfik atau pemberi infak dalam waktu dekat
dan infak tersebut diputar kembali untuk membantu usaha lainnya. Lalu contoh usaha yang dibantu antara lain warung sembako, penjual ikan, penjual jagung, makanan, nasi kuning, dan kopi. Usaha-usaha ini dikelompokkan untuk memudahkan pengelola memastikan komitmen mereka dalam berinfak dan pembinaan. Bantuan modal yang diberikan oleh Basnas bervariasi, di antara 1 juta hingga 1 juta hingga 7.500.000, tergantung pada kelayakan dan kemampuan pengelolaan usahanya. Itulah tadi hasil penelitian kami di Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.